Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Welcome back to my channel, Kelas Misteri-Man. Baik teman-teman, saya mau mulai kelas hari ini dengan satu pertanyaan sederhana. Coba jujur dalam hati. Siapa di sini yang merasa setiap hari itu sibuk? Bangun pagi, kuliah, tugas, aktivitas, capek. Tapi di akhir hari, kalian ngerasa, kayaknya hidup gue gini-gini aja. Kalau itu pernah kalian rasakan, berarti kita punya satu masalah yang sama. Dan saya langsung bilang saja, masalahnya bukan karena kalian malas, bukan juga karena kalian tidak pintar, tapi karena satu hal, kalian belum pakai manajemen dalam hidup kalian. Selama ini banyak orang salah paham. Manajemen dianggap itu cuma untuk direktur, CEO, orang kantoran, padahal mahasiswa seperti kalian justru sangat butuh manajemen. Kenapa? Karena kalian sedang mengelola waktu, energi, prioritas, dan masa depan kalian sendiri. Saya tanya, kalau seseorang tidak bisa mengatur waktunya sendiri, kira-kira dia bisa mengatur perusahaan atau tidak? Tidak mungkin. Sekarang kita masuk ke konsep dasar. Secara akademik, manajemen itu didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Saya ulang pelan-pelan. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, ini nanti kita kenal sebagai POASI. Tapi untuk sekarang, kita sederhanakan dulu. Manajemen itu adalah cara kita mengatur sesuatu supaya tujuan tercapai. Saya kasih contoh yang sangat dekat. Target kalian, lulus kuliah tepat waktu. Kalau tanpa manajemen, belajar tidak teratur, tugas menumpuk, deadline sering telat, hasilnya lulus lama, atau bahkan berhenti di tengah jalan. Sekarang kalau pakai manajemen, ada jadwal belajar, ada prioritas, ada target mingguan, ada evaluasi. Hasilnya lebih terarah, dan peluang berhasil jauh lebih besar. Nah, dari sini kita dapat satu kata kunci penting. Tujuan. Tanpa tujuan, manajemen itu tidak bisa berjalan. Saya kasih analogi sederhana. Kalian naik motor, tapi tidak tahu mau kemana. Kalian tetap bergerak, tapi itu bukan perjalanan. Itu hanya muter-muter tanpa arah. Jadi saya ingin kalian ingat ini. Manajemen bukan teori kosong. Manajemen adalah alat hidup. Dan semua orang adalah manajer bagi dirinya sendiri. Bedanya ada yang sadar, dan ada yang tidak. Baik. Untuk bagian pertama ini kita baru membangun satu hal. Kesadaran tentang pentingnya manajemen. Di part 2 nanti, kita akan bahas sesuatu yang dalam. Kenapa banyak orang sudah sibuk, sudah kerja keras, tapi tetap gagal. Dan ternyata, masalahnya bukan di usaha mereka, tapi di cara mereka memahami manajemen. Ingat, hidup yang tidak diatur akan diatur oleh keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part 2. Baik teman-teman, kita lanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Di part 1 kita sudah sepakat satu hal. Banyak orang sibuk, tapi tidak maju. Dan salah satu penyebabnya adalah tidak pakai manajemen. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang sudah merasa pakai manajemen, tapi tetap gagal? Ini yang menarik, karena kenyataannya, banyak orang sudah punya rencana, sudah kerja keras, sudah punya target, tapi hasilnya tetap tidak maksimal. Kenapa? Karena mereka salah memahami manajemen. Kesalahan pertama, mengira manajemen itu sekadar perencanaan. Banyak orang berpikir, yang penting, saya sudah punya rencana. Padahal perencanaan tanpa tindakan itu cuma angan-angan. Saya kasih contoh, ada mahasiswa punya jadwal belajar rapi, target nilai tinggi, to-do list panjang, tapi tidak dikerjakan. Hasilnya nol. Saya tanya, lebih baik mana? Rencana sempurna tapi tidak dijalankan, atau rencana sederhana tapi dijalankan? Jawabannya jelas. Nomor 2. Kesalahan kedua, fokus di niat, lemah di eksekusi. Kita sering dengar, saya niat kok, tapi dalam manajemen, niat itu tidak cukup. Yang menentukan hasil adalah eksekusi. Banyak orang semangat di awal, turun di tengah,
hilang di akhir. Ini bukan masalah kemampuan, ini masalah tidak paham proses manajemen. Kesalahan ketiga, tidak pernah evaluasi. Ini yang paling sering terjadi. Orang gagal, tapi tidak tahu kenapa gagal. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengecek kembali apa yang sudah dilakukan. Dalam manajemen, kita kenal ini sebagai controlling atau pengendalian. Tanpa ini, kamu akan terus mengulang kesalahan yang sama. Jadi sebenarnya, manajemen itu bukan satu langkah, tapi satu siklus. Ada rencana, ada pengaturan, ada tindakan, ada evaluasi. Kalau salah satu hilang, hasilnya tidak akan maksimal. Bayangkan, kalian masak. Sudah punya resep, sudah siapkan bahan, tapi tidak dimasak dengan benar. Tidak dicek rasanya. Kira-kira hasilnya enak atau tidak? Jadi saya ingin kalian pahami ini baik-baik. Manajemen itu bukan hanya rencana, tapi bagaimana rencana itu dijalankan dan dievaluasi. Di part 2 ini kita sudah bongkar satu hal penting. Banyak orang gagal. Bukan karena malas, tapi karena salah memahami manajemen. Di part 3 nanti kita akan masuk ke inti dari semuanya. Apa sebenarnya struktur dasar manajemen? Dan kenapa konsep POAC itu sangat penting? Dan yang lebih penting, kenapa 90% orang salah menggunakannya? Ingat, hidup yang tidak diatur akan diatur oleh keadaan. Part ketiga, konsep penting dalam manajemen, POAC. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke bagian yang paling penting. Di part 1 kita bahas pentingnya manajemen. Di part 2, kita bongkar kesalahan dalam memahami manajemen. Sekarang pertanyaannya, kalau manajemen itu penting dan banyak orang salah memahaminya, lalu sebenarnya struktur manajemen yang benar itu seperti apa? Dalam ilmu manajemen, ada satu konsep dasar yang wajib kalian pahami, namanya POAC. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. 4 ini adalah fondasi semua aktivitas manajemen. Coba bayangkan, ini sebagai satu alur. Kamu merencanakan, mengatur, menjalankan, dan mengevaluasi hasilnya. Ini bukan langkah terpisah. Ini adalah satu siklus. Kita mulai dari yang pertama. Planning atau perencanaan. Ini adalah tahap awal. Di sini kalian menjawab, apa tujuan saya? Bagaimana cara mencapainya? Kapan harus selesai? Tanpa planning, kalian tidak punya arah. Kalau seseorang tidak punya rencana, kira-kira dia akan kemana? Jawabannya, kemana saja, tapi bukan ke tujuan. Selanjutnya, organizing atau pengorganisasian. Setelah punya rencana, kalian harus mengatur waktu, tugas, sumber daya, dan prioritas. Banyak orang gagal di sini. Kenapa? Karena mereka punya rencana, tapi tidak tahu cara mengaturnya. Misalnya kalian punya 5 tugas penting, tapi dikerjakan tanpa urutan. Hasilnya, capek, tapi tidak efektif. Berikutnya, actuating atau pelaksanaan. Ini yang paling sering jadi masalah. Karena di sini, rencana diuji dengan kenyataan. Banyak orang semangat di awal, tapi berhenti di tengah, karena tidak konsisten. Dalam manajemen, eksekusi itu lebih penting daripada rencana sempurna. Terakhir, controlling atau pengendalian. Ini tahap evaluasi. Di sini kalian bertanya, apakah hasil sesuai target? Apa yang salah? Tanpa controlling, kalian tidak akan tahu apakah kalian berhasil atau tidak. Jadi, POAC ini seperti lingkaran yang kembali lagi ke planning. Artinya, manajemen itu tidak pernah berhenti. Baik, sampai di sini kita sudah memahami pondasi utama manajemen POAC. Tapi ada satu hal penting yang sering dilupakan. Banyak orang tahu konsep ini, tapi tidak tahu cara menerapkannya dalam kehidupan nyata. Di part 4 nanti, kita akan bahas cara menerapkan POAC dalam kehidupan mahasiswa. Mengetahui konsep tidak membuat sukses, menjalankannya dengan benarlah kuncinya. Part keempat, mengapa manajemen penting dalam kehidupan nyata? Oke teman-teman, tadi kita sudah bahas apa itu manajemen, fungsi-fungsinya, dan peran manajer. Sekarang, saya mau ajak kalian berpikir lebih dalam. Kenapa sih kita harus belajar manajemen? Manajemen itu bukan cuma untuk bos. Banyak orang salah paham. Pak, saya kan bukan mau jadi manajer. Nah, justru itu, manajemen itu skill hidup,
bukan cuma jabatan. Contoh sederhana. Kalian mengatur waktu belajar itu manajemen waktu. Kalian bagi tugas kerja kelompok itu manajemen tim. Kalian ngatur uang bulanan itu manajemen keuangan pribadi. Jadi, tanpa sadar, kalian itu sudah jadi manajer dalam hidup sendiri. Tanpa manajemen, semua jadi kacau. Coba bayangkan ini. Ada event kampus besar, tidak ada perencanaan, tidak ada pembagian tugas, tidak ada koordinasi. Apa yang terjadi? Chaos. Jadwal berantakan. Orang bingung. Target tidak tercapai. Manajemen hadir untuk menciptakan keteraturan dari kekacauan. Manajemen membantu pengambilan keputusan. Dalam hidup, kita selalu dihadapkan pada pilihan. Pilih kerja atau lanjut kuliah. Pilih bisnis atau jadi karyawan. Pilih strategi A atau B. Manajemen mengajarkan analisis situasi, pertimbangan risiko, dan pengambilan keputusan rasional. Jadi kalian tidak asal pilih, tapi punya dasar berpikir. Manajemen meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ini dua kata penting. Efektif artinya tujuan tercapai. Efisien artinya hemat sumber daya. Contoh, kalian belajar 10 jam, tapi tidak paham itu tidak efektif. Kalian belajar 2 jam tapi paham itu efektif dan efisien. Manajemen membantu kita bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Manajemen relevan di semua bidang. Apapun jurusan kalian, teknik butuh manajemen proyek, kedokteran butuh manajemen pasien dan rumah sakit, ekonomi jelas manajemen bisnis. Bahkan, seni pun butuh manajemen karya dan waktu. Tidak ada bidang yang bebas dari manajemen. Saya mau tanya ke kalian, siapa di sini yang pernah ikut organisasi? Oke, sekarang jujur, pernah nggak merasa kerja kelompok itu berantakan? Nah, itu bukan karena orangnya bodoh, tapi karena manajemennya tidak berjalan. Bayangkan kalian jadi ketua panitia acara kampus. Tugas kalian, target peserta 500 orang, waktu persiapan 1 bulan, dana terbatas. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan pertama kali? Biasanya jawabannya, bikin tim, susun rencana, cari dana. Nah, itu semua adalah proses manajemen. Teman-teman, kita simpulkan, manajemen bukan cuman untuk manajer. Manajemen ada di kehidupan sehari-hari. Tanpa manajemen, jadi chaos. Manajemen bantu kita berpikir dan mengambil keputusan, dan semua bidang butuh manajemen. Di part berikutnya, kita akan masuk ke sesuatu yang menarik. Bagaimana manajemen itu berkembang dari dulu sampai sekarang. Kita akan bahas teori klasik, tokoh-tokoh penting, dan evolusi pemikiran manajemen. Dari situ, kita tahu kenapa organisasi sekarang seperti ini. Part 5, Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Manajemen. Oke, teman-teman, saya mau mulai dengan pertanyaan sederhana. Menurut kalian, manajemen itu ilmu baru atau sudah ada sejak lama? Jawabannya, manajemen sudah ada sejak ribuan tahun lalu. 1. Manajemen zaman kuno. Bayangkan pembangunan piramida Mesir, pembuatan tembok besar China, atau sistem militer Romawi. Pertanyaannya, apakah itu bisa terjadi tanpa perencanaan dan koordinasi? Jawabannya, tidak mungkin, walaupun belum disebut manajemen. Tapi praktiknya sudah ada. Pembagian kerja, pengawasan, dan perencanaan proyek. 2. Era revolusi industri sebagai awal ilmu manajemen modern. Masuk ke abad 18-19, terjadi perubahan besar. Dari kerja manual ke mesin dan pabrik, masalah pun muncul. Produksi tidak efisien, buruh tidak terorganisir, dan output tidak maksimal. Disinilah muncul pertanyaan, bagaimana cara mengelola pekerjaan secara lebih efektif? 3. Teori manajemen klasik. Nah, disinilah mulai muncul tokoh-tokoh penting. Poinnya, Frederick Taylor dengan Scientific Management. Taylor fokus pada efisiensi kerja. Ide utamanya, ada satu cara terbaik untuk melakukan pekerjaan. Dia melakukan studi waktu dan gerakan, standarisasi kerja, serta sistem insentif. Tujuannya meningkatkan produktivitas. Poin B. Henry Fayol dengan Administrative Theory. Kalau Taylor fokus ke pekerja, Fayol fokus ke manajer. Dia yang memperkenalkan fungsi manajemen. Planning, organizing, leading, dan controlling, yang tadi kita bahas di part 2. Poin C. Max Weber dengan birokrasi.
Faber memperkenalkan konsep birokrasi yang rasional dengan ciri-ciri aturan jelas, struktur hierarki, dan pembagian tugas tegas. Tujuannya agar organisasi lebih tertib dan konsisten. 4. Teori hubungan manusia atau human relations. Lalu muncul kesadaran penting. Manusia bukan mesin. Tokoh pentingnya adalah Elton Mayo. Dari eksperimen Hawthorne, ditemukan bahwa perhatian meningkatkan kinerja, hubungan sosial itu penting. Dan motivasi tidak hanya soal uang. Artinya, faktor manusia sangat berpengaruh. 5. Manajemen modern. Sekarang, kita masuk era modern dengan ciri-ciri teknologi digital dan pengambilan keputusan berbasis data, fleksibilitas kerja, dan inovasi cepat. Pendekatan modern melihat organisasi sebagai satu kesatuan sistem dan menggunakan pendekatan kontingensi. Artinya, manajemen harus adaptif terhadap situasi. Saya mau tanya, menurut kalian, gaya manajemen mana yang paling cocok di zaman sekarang? Kaku seperti birokrasi atau fleksibel seperti startup? Diskusikan sebentar, teman-teman. Kita rangkum dari part 1 sampai part 5. Manajemen adalah proses mencapai tujuan melalui orang lain. Ada 4 fungsi utama manajemen. Manajer punya peran penting. Manajemen penting di semua aspek kehidupan, dan manajemen berkembang dari zaman kuno ke modern. Saya harap dari pertemuan pertama ini, kalian tidak lagi melihat manajemen sebagai teori kaku, tapi sebagai alat berpikir dan alat hidup. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas lingkungan organisasi dan tantangan manajemen. Kita akan masuk ke faktor internal dan eksternal, globalisasi, serta perubahan bisnis. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.